Selamat siang, saya dengan Judian Syaputra. Saya mahasiswa STT Lets, ambil Prodi 2. Saat ini saya akan membagikan apa yang saya dapatkan dari mata kuliah kepemimpinan transformatif. Ya, hari ini hari Kamis, tanggal 27 November 2025, jam 11.30. Nah, hal-hal yang saya dapatkan dalam mata kuliah kepemimpinan transformatif adalah bahwa memahami pentingnya pemimpin dari diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Jadi untuk saya bisa memimpin orang lain, saya harus bisa mulai dari saya memimpin diri saya sendiri. Karena seseorang tidak akan pernah bisa memimpin orang lain kalau dia tidak memimpin dirinya sendiri. Nah, apa yang membuat akhirnya orang itu bisa memimpin orang lain waktu dia bisa memimpin dirinya sendiri? Ada poin yang kedua yang saya dapat dari sisi pertama itu adalah mengembangkan disiplin rohani. Jadi dia harus membangun disiplin rohani dalam dirinya, dan dari disiplin rohani itu dia harus melatih karakter-karakter yang baik. Seperti dia harus bisa belajar berkorban, belajar mengasihi, belajar mengelola waktunya dengan baik. Bahkan kalau kita lihat di mata kuliah tersebut di 1 Timotius 4 ayat 16, dia mengatakan, perhatikanlah dirimu sendiri dan ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Jadi memang untuk kita bisa memimpin orang lain, kita harus memperhatikan diri kita sendiri dan apa yang kita ajarkan. Artinya apa yang kita hidupi dan apa yang kita ajarkan itu harusnya selaras. Kita punya integritas di situ. Jadi tidak bisa kita mengajarkan sesuatu juga yang tidak kita hidupi dalam kehidupan pribadi kita. Nah, itu yang dari sisi pertama. Nah, sisi kedua, saya juga mendapatkan poin tentang kepemimpinan sejati memperlengkapi orang lain untuk memimpin. Jadi di sini saya belajar dari kepemimpinan Paulus ya. Sebelum kita memimpin orang lain, tadi seperti di sesi pertama kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Tetapi di sesi 2 ini saya belajar bahwa untuk kita bisa menjadi pemimpin yang sejati, kita harus memperlengkapi orang lain untuk menjadi pemimpin. Jadi kepemimpinan itu adalah menduplikasikan diri kita kepada orang lain. Artinya kita harus bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru, yang seperti kita bahkan lebih besar dari kita. Itu adalah kesuksesan seorang pemimpin. Ya, apa contoh di Alkitab yang kita bisa pelajari? Kemarin di sesi kedua itu kita belajar dari Paulus. Bagaimana Paulus dalam proses dia mengalami penganiayaan, dia tetap menjadi rasul yang melatih muridnya. Siapa yang dilatih? Timotius. Paulus menanamkan nilai kesetiaan, disiplin, dan pendelegasian rohani. Makanya kalau kita lihat di 2 Timotius 2 ayat 2, itu dikatakan bahwa apa yang telah engkau dengar daripadaku, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang cakap mengajar orang lain. Dan juga dari poin itu kita mengerti bahwa kita harus belajar untuk bisa meneruskan atau mendelegasikan hal itu kepada orang lain. Mungkin ya, jadi dengan ayat 2 Timotius 2 ayat 2 ini kita melihat bahwa Paulus mengajarkan kepada Timotius untuk belajar mempercayakan kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Jadi memang kepemimpinan yang sejati adalah kepemimpinan yang bisa memperlengkapi orang lain untuk memimpin. Nah, sesi ketiga itu tentang teori kepemimpinan transformatif. Berfokus pada perubahan jangka panjang, bukan hanya hasil jangka pendek. Jadi kita harus tahu bahwa perubahan itu yang difokuskan oleh seorang pemimpin itu bukan hanya berubah dalam jangka pendek, tetapi dia berhasil melahirkan para pemimpin yang berubah dalam jangka yang panjang. Sehingga karakter-karakter kepemimpinan itu boleh lahir bagi orang-orang yang dia muridkan, sehingga orang-orang itu punya kualitas hidup yang walaupun dia sudah tidak ada, orang-orang itu dapat memimpin dimanapun dia berada. Nah, untuk poin itu, pengaruh idealnya yang penting adalah pemimpin menjadi panutan atau role model bagi pengikutnya. Jadi teladan itu penting. Makanya dipentingkan bahwa setiap orang harus memiliki kualitas dan gaya hidup yang bisa menolong orang-orang itu bisa belajar, dan akhirnya orang-orang tersebut bisa melihat teladan dari para pemimpin itu. Terus sudah pasti seorang pemimpin itu adalah seorang pengikut
akan mengagumi dan menghormati pemimpinnya. Ia harus meniru perilakunya. Makanya setiap pemimpin harus menyadari betul dalam hati dan pikirannya bahwa dia adalah teladan dan orang akan mengikuti apa yang dia hidupi. Orang akan mengikuti cara dia bertindak. Orang akan mengikuti cara dia memutuskan segala sesuatu. Jadi dia harus memikirkan baik-baik dengan keputusan-keputusan gaya hidup dia untuk akhirnya dia bisa berdampak bagi orang lain. Karena apapun yang dia lakukan itu akan diikuti oleh banyak orang. Dan sesi yang keempat ini bagus, saya belajar juga tentang mengelola perubahan. Bapak Ibu yang saya kasihi, bahwa dalam mata kuliah ini saya belajar bahwa suka tidak suka, senang tidak senang, bahwa perubahan itu pasti akan datang. Baik perubahan dari eksternal maupun perubahan dari internal, di mana kita berada dalam organisasi, dalam kepemimpinan, pasti akan ada perubahan-perubahan yang terjadi. Tetapi yang pasti adalah seorang pemimpin yang luar biasa atau yang baik, yang asli adalah pemimpin yang mau ada dalam satu perubahan. Dia mau beradaptasi dengan perubahan itu. Perubahan itu adalah suatu pilihan yang harus dia pilih. Karena kalau dia tidak mau ikut dengan perubahan-perubahan yang terjadi, maka dia tidak akan bisa memaksimalkan semua potensi-potensi orang-orang yang ada di bawah dia. Pemimpin yang transformasional tidak takut pada perubahan, tetapi menuntunnya dengan iman. Jadi dia tidak takut dengan sebuah perubahan, mau perubahan seperti apapun, tapi dia mengerti bahwa dia melihat perubahan itu sebagai langkah untuk dia makin bisa menuntun banyak orang untuk sesuatu hal yang besar dengan iman dia. Jadi kepemimpinan yang mengelola perubahan harus mengutamakan pertumbuhan orang, bukan sistem. Jadi fokus perubahan itu selalu fokus pada manusia, bukan pada sistem. Karena kalau kita belajar tentang firman Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan itu berfokus pada manusia, ya. Manusia yang melakukan itu. Jadi kalau kita mau melahirkan satu pergerakan atau kepemimpinan yang berhasil, maka fokus kita pada perubahan itu selalu berhubungan dengan manusia. Nah, sesi terakhir, sesi yang kelima yang saya pelajari dari ini adalah kehidupan batin seorang pemimpin. Bagaimana dia memiliki kehidupan batin. Prinsipnya adalah kepemimpinan transformasional lahir dari hati yang diubahkan. Karakter mendahului kemampuan. Spiritual adalah fondasi dari semua pengaruh rohani. Jadi memang kita harus mengerti bahwa kepemimpinan itu lahir dari hati. Perubahan karakter yang dari dalam, bukan itu dibuat-buat dari luar. Oke, ini saja mungkin yang saya dapatkan selama perkuliahan mata kuliah kepemimpinan transformatif, dan mungkin banyak yang saya dapatkan, tapi yang mungkin yang lebih berema dalam mata kuliah ini yang saya sampaikan hari ini. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.